semua, perkenalkan kami dari anggota Anarkis yang beranggotakan saya sendiri, Ari Pancarani, dan teman saya Dewi Sana. Saya Alessia Margareta Nababat. Saya Gabriela Meltina Kifta. Saya Charles Sebastian Warsiman. Saya Ariel Jonathan Pratama. Saya Eugenia Aurora Michela Catalea Satata. Saya Jennifer Felicilia. Anarkisme adalah suatu nasihat yang mempercayai bahwa segala wujud negara, pemerintahan dengan kekuasaannya ada lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan dan dihancurkan. Anarkisme dari kata dasar anarki yang berasal dari bahasa Yunani yaitu anarkos atau anarken, yang memiliki arti memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan atau dikendalikan, dan lain sebagainya. Dalam teori politik, anarkisme mempunyai tujuan untuk menciptakan penduduk tanpa adanya hierarki atau sistem jabatan. Para anarkis berupaya mempertahankan ketiadaan norma maupun diterapkan dalam sistem sosial dan mampu menciptakan kebebasan individu serta kebersamaan sosial. Anarkisme sebagai konsepsi kehidupan sosial dengan kebebasan dan harmoni yang paling rasional dan praktis. Terwujudnya, anarkisme merupakan suatu keniscayaan di dalam perjalanan perkembangan manusia. Saat terwujudnya, anarkisme itu akan tergantung dari dua faktor, yakni pertama, secepat apa kondisi yang ada tumbuh menjadi tidak tertahankan secara fisik dan spiritual kepada bagian besar umat manusia, terutama kepada kelas pekerja. Dan kedua, dari tingkat pemahaman dan penerimaan pandangan anarkis. Secara singkat, anarkisme berarti sebuah kondisi masyarakat di mana semua laki-laki dan perempuan bebas, dan di mana semua menikmati kesetaraan dan manfaat dari kehidupan yang teratur dan masuk akal. Anarkisme memiliki prinsip yang bersifat revolusioner dan mencita-citakan tatanan sosial baru yang dilandasi oleh ide-ide sosialis libertarian. Dalam sifat sosialis revolusioner yang libertarian ini, di dalamnya terkandung pertentangan yang kuat terhadap bentuk-bentuk otoritas yang disentralkan, hierarkis, atau yang dipaksakan. Lembaga, organisasi, serta struktur pemikiran dan kesenian yang merepresentasikan bentuk-bentuk otoritas seperti itu dikecam dan ditolak karena merupakan penghambat, pengontrol, dan pengekang bagi daya kreatif dan produktif manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari anarkisme. Yang pertama itu ada anarkisme kolektif. Anarkisme kolektif ini yaitu penghapusan segala wujud negara dan penghapusan hak milik pribadi dalam pengertian babak produksi. Anarkis kolektif ini mengutamakan penghapusan adanya segala bentuk hak milik yang berhubungan dengan proses produksi dan menolak hak milik yang dikontrol oleh kelompok tertentu. Karena menurut mereka, pekerja seharusnya dibayar berdasarkan jumlah waktu yang mereka kontribusikan pada proses produksi dan bukan menurut apa yang mereka inginkan. Dan yang kedua itu ada anarkosindikalisme. Anarkosindikalisme ini yaitu salah satu cabang anarkisme yang lebih menekankan pada pergerakan buruh. Kelompok ini berpandangan bahwa serikat buruh mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mewujudkan suatu perubahan sosial secara revolusioner, mengganti kapitalisme, serta menghapuskan negara dan diganti dengan masyarakat yang dikendalikan oleh pekerja. Anarkosindikalisme ini juga menolak sistem gaji dan hak milik dalam pengertian produksi. Karena mereka memiliki prinsip dasar yaitu solidaritas kaum pekerja, aksi langsung, dan swakelola kaum pekerja. Saya akan menjelaskan tentang anarkis komunisme dan anarkis individualis. Anarkis komunisme adalah paham anarkis yang menganjurkan penghapusan negara dan sistem kapitalis di mana jaringan asosiasi sukarela lah yang menguasai sistem produksi, yang mengembalikan hak kepada masyarakat atau setiap
individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam komunisme anarkis, tidak ada lagi yang namanya negara dan properti. Setiap individu atau kelompok diberikan kesempatan ataupun diberikan kekuasaan dalam sistem produksi, di mana mereka dapat asosiasi jaringan tersebut dapat berkontribusi dalam produksi dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Komunisme anarkis juga menekankan penghapusan sistem hierarki dan perbedaan kelas yang diakibatkan dari ketidakmerataan pembagian kekayaan tersebut. Tetapi di bawah sistem ini terdapat derestrukturisasi sosial masyarakat yang dibentuk dari kerjasama dan solidaritas dari masyarakat itu sendiri untuk menghasilkan dan membentuk kepemilikan bersama atas kekayaan. Oleh karena itu, sistem anarkis ini bisa dikatakan menganut paham komunisme penuh. Selanjutnya ada paham anarkis individualisme. Paham ini adalah hasil dari pemikiran filsuf Max Stirner. Stirner berpendapat bahwa satu-satunya batasan pada hak individu adalah kekuatan dari individu tersebut. Paham ini percaya bahwa negara ataupun institusi hanya membatasi hak-hak tersebut, di mana ia percaya bahwa hak-hak tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak mereka lahir. Paham ini bisa dibilang mirip dengan paham liberalisme yang menjunjung tinggi juga perjuangan kebebasan individu. Perbedaannya dengan paham komunisme yang lebih anarkis komunisme yang lebih mencari solusi kolektif ataupun bersama, paham anarkis individualis ini lebih mencari solusi terhadap hak-hak individu atau masing-masing pribadi masyarakat, seperti hak dan memperjuangkan persamaan individual. Jadi mereka mempunyai tujuan yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Paham ini lebih mencari bagaimana cara mencapai tujuan kebebasan individu ataupun kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berjuang bekerja sendiri tanpa dibatasi oleh regulasi-regulasi dari pemerintah. Selanjutnya adalah implementasi ideologi anarkisme di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat kelompok bernama anarko-sindikalis. Kelompok ini biasanya muncul pada saat Hari Buruh Internasional. Kelompok ini kerap kali ditandai sebagai gerombolan pendemo berbaju hitam, lengkap dengan konflik dan juga kerusuhannya. Kelompok ini terbentuk bersamaan dengan berkembangnya paham anarkisme di Indonesia. Tujuan dari kelompok anarko ini yaitu untuk memperjuangkan kebebasan dan juga hak-hak buruh. Tak hanya itu, mereka juga gencar mengkampanyekan gagasan otonomi diri dan tak segan mengkritik elit serikat yang dituduh memperalat anggotanya. Aksi mereka ditandai dengan blokade jalan, seperti yang terjadi di lalu lintas Jalan Solo sampai dengan Yogyakarta, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada May Day 2019 silam. Vandalisme atau perbuatan merusak pun kerap dilakukan, hingga ancaman pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Ideologi anarkis sering menggunakan kekerasan untuk membela diri melawan negara. Tentu saja, kekerasan bukan hal yang baik yang bisa menjadi penyebab runtuhnya negara. Ideologi anarkis memiliki beberapa ciri yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
berpegangan pada pendapat bahwa negara berbahaya. Ciri ideologi ini merupakan salah satu ancaman dalam kehidupan, dikarenakan negara dengan segala hierarki yang menunjukkan adanya kekangan yang dihindari oleh masyarakat dengan ideologi anarkisme. Kedua, menentang organisasi beserta sistem hierarkisnya di masyarakat. Dengan ideologi anarkisme sangat menentang adanya hierarkis. Adanya hierarkis hanya menunjukkan adanya kasta yang dibenci oleh orang dengan pandangan hierarkis. Oleh karena itu, organisasi yang secara fundamental hierarkis ditentukan oleh masyarakat. Ketiga, kepribadian seseorang dinilai lebih tinggi. Individualitas seseorang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan spesifik masyarakat yang ada. Oleh karena itu, setiap individu bebas berekspresi jika memiliki ideologi anarkis. Kebebasan ini datang dari dalam diri individu yang berideologi anarkis. Keempat, pendidikan merupakan fungsi alamiah. Dalam masyarakat dan ideologi anarkis, pendidikan dipandang fungsi alami. Artinya, terjadi dengan sendirinya atau spontan dan tidak perlu dirangsang oleh sesuatu yang lain. Yang kelima dari ciri ideologi anarkisme ialah mengutamakan pengembangan masyarakat pendidikan. Tentu saja pengembangan ini dilakukan secara alami, yaitu dengan mengembangkan secara pesat pelatihan dan pengajaran pendidikan dari masyarakat yang hendak dikembangkan. Lalu ciri yang keenam ialah tidak memiliki aturan birokrasi. Birokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana berpegang pada hierarki dan jabatan. Seperti yang kita tahu, ideologi anarkisme tidak menyukai adanya hierarki dan jabatan. Oleh karena hal ini menyebabkan pembangunan nasional sulit dicapai. Ciri yang terakhir ialah seringkali menggunakan kekerasan. Penganut ideologi anarkisme biasanya menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yang seringkali ditunjuk kepada pemerintahan yang di dalamnya banyak sekali terdapat birokratisme. Pemerintahan dengan birokratisme yang tinggi maka akan digempur oleh masyarakat sehingga hal ini akan menyebabkan konflik sosial di tengah masyarakat.